juga sama. Penelitian pengabdian nggak usah deh. Baik. Ya. Kelamaan. Baik Ibu. Pengalaman penulisan artikel ilmiah dalam jurnal dalam 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2020, penguatan identitas nasional melalui ketahanan keluarga dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya, dan masih banyak pengalaman-pengalaman menarik dari beliau. Baik, mohon izin menyampaikan kepada Ibu Nanik bahwasanya penyampaian materi akan dilakukan selama 30 menit dan tanya jawab akan dilakukan selama 15 menit kepada Ibu Dr. Nani Hajahra, Ibu Dr. Hajahra Ronani Setiawati, MSI, dipersilahkan. Ya, minta tolong di-share-kan ya. Share screen. Terima kasih, Mbak. Ya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nani. Ya, alhamdulillah kita pada siang hari ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tadi Bu Oksi juga menyampaikan hari Sabtu, tapi saya memang merasa memang enak memang hari Sabtu itu ya. Berarti selama ini kan kalau nggak Sabtu Minggu ya, Mbak Sofia ya kegiatannya. Karena nggak mengganggu kuliah ya, jadi nggak apa-apa. Kita mengisi hari Sabtu, hari libur dengan sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih sudah diberi kepercayaan dari teman-teman HMJ, Bu Oksi, Pak Rahmanu, Mbak Sofia, dan panitia ya, Mas Rizal, semuanya, sehingga pada siang hari ini saya mengambil judul strategi menjadi job creator melalui kegiatan PMB. Di sini kalau Pak Ujatul nanti sudah bergabung ya, sangat tepat sekali Anda memilih beliau karena beliau itu pengalamannya banyak banget dan cocok juga kiat-kiatnya karena beliau itu yang banyak yang sukses ya. Kalau saya paling hanya 1, 2 gitu, paling banter 3 gitu ya. Tapi kalau Pak Ujatul memang pakarnya itu ya, alhamdulillah. Baik, pada siang hari ini kita akan membahas di tema kemarin, panitia menyampaikan tumbuhkan semangat wirausaha para mahasiswa guna mewujudkan job creator yang berorientasi masa depan melalui kegiatan PMW. Mayoritas 2020, tetapi ini Mbak Salsabila ini 2021 ada nggak? Apa ini hanya dikhususkan 2020 ya? Bebas Ibu, ada 2020 dan ada 2021 juga. Gitu. Kalau yang 2019 nggak ada ya? Ada Ibu beberapa. Ya baik ya. Jadi kalau begitu memang harus tahu mereka karena tahun ini kan 2020 mata kuliah KWU ya. Memang ya kalau kemarin 2019. Saya mengambil kemarin saya bilang ke Mas Rizal, saya akan mengambil judul strategi menjadi job creator melalui kegiatan PMB. Ya, next. Nah, ini ya. Jadi seorang job creator yaitu awalnya saya itu dulu tuh juga job creator itu apa sih awalnya gitu. Setelah saya ini yang sering dikatakan. Jadi kalau kita KWU kemarin kan intinya ada inovator dan kreator ya atau kreatif ya. Nah, jadi seorang job creator mencari kerja, menciptakan lapangan kerja, bukan mencari kerja ya. Selama ini di masyarakat maupun orang tua bahkan mahasiswa itu sendiri kan ya, itu ternyata ada di dalam dirinya yang sehingga untuk menjadi seorang pencipta lapangan kerja itu mereka tuh mengalami beberapa hal yang kita bisa lihat masyarakat bagaimana pandangannya terhadap menjadi seorang pencipta lapangan kerja itu, kemudian bagaimana orang tua sendiri, bagaimana mahasiswa itu sendiri ya. Untuk itu maka ada beberapa hal, ada strategi yang harus dilakukan oleh ketiga pihak ini baik ke masyarakat, orang tua maupun mahasiswa. Kalau Anda menanyakan kampusnya ada di mana, Bu? Ya, nggak masalah, otomatis ya ketika kampus di sini nanti berarti kita langsung bisa strateginya itu baru ada ke pihak kampus. Karena kalau kampus saya yakin, sangat yakin, kampus itu sangat yakin kalau mereka itu pasti inginnya mahasiswa itu memiliki jiwa wirausaha. Karena untuk PPKN itu sendiri selain jadi guru, ya seorang ahli media pembelajaran, kemudian penggiat kegiatan kemasyarakatan, di antaranya juga menjadi seorang wirausaha. Bu Nani sendiri bulan 2 tahun ini dipercaya menjadi tim tracernya PPKN. Banyak juga, tidak yang sangat banyak sih ya. Tadi Pak Rahman juga mengatakan itu berapa yang harusnya menjadi seorang wirausaha. Ada beberapa yang sudah menjadi seorang wirausaha. Bahkan 2020 ada juga. Kecil-kecilan sudah mulai. Baik, next. Nah ini ya, semakin tahun kira-kira nyari
pekerjaan itu semakin mudah Pak, semakin sukar atau sulit? Mas Ibnu dari Unisda, boleh Kak ditunjukin wajahnya nih, Bu Nani pengen tahu. Mas Ibnu, Muhammad Ibnu Saifuddin. Makin lama makin sulit apa enggak Mas Ibnu? Cari pekerjaan Mas Ibnu. Iya, gimana Bu? Bisa diulangi? Terima kasih ya sudah bergabung di UNESA ya Mas Ibnu. Injil. Mencari pekerjaan tahun ke tahun makin sulit apa makin mudah? Menurut saya pribadi semakin sulit, Bu. Semakin sulit, betul sekali. Kenapa? Karena diperkirakan 75 juta hingga 375 juta orang itu akan mengalami pergeseran pekerjaan. Apalagi revolusi industri ini ya, 4.0 ini ya. Kita kadang kalah sama mesin, mau enggak mau. Anda tentu masih ingat ya, jadi awalnya kalau kita di tol itu ada yang mbak yang manis ya, atau mas yang cakep yang ngasihkan kartu, ya kan, kemudian ada apa gitu ya, dan malah pernah ada iklan ya, sonsinya mana gitu ya. Sekarang nggak ada orang sama sekali, jarang ada orang, kecuali beberapa tol ya, beberapa sedikit lainnya sudah nggak ada, semuanya nggak ada, tergeser. Nah, terus bagaimana? Gitu ya. Terima kasih Mas Ibnu. Next. Injil, sama-sama Bu. Ya, terima kasih. Ini di masyarakat. Masyarakat sendiri selalu menganggap menjadi seorang pencari kerja atau job seeker itu lebih keren daripada menjadi seorang job creator atau pencipta kerja. Masyarakat menganggap kalau kamu kerja di mana itu hebat daripada kamu yang menciptakan peluang kerja itu. Dan masyarakat sendiri kadang-kadang belum memiliki, mungkin ya, belum memahami pemahaman tentang job creator itu apa. Gitu. Padahal itu penting sekali bagaimana orang bisa menilai seseorang itu bermanfaat, seseorang itu hebat, keren, kalau dia tidak tahu gitu ya, atau belum mengerti gitu ya. Itu. Kemudian berikutnya orang tua. Orang tua hampir mirip dengan masyarakat ya. Masih mempunyai pemikiran anaknya itu disuruh menjadi seorang pencari kerja daripada seorang yang menciptakan lapangan kerja. Orang tua juga lebih bangga jika anaknya mendapatkan gaji bulanan yang tetap, ya, yang bekerja di tempat yang tetap, seperti jadi pegawai negeri atau swasta, tapi yang tetap, enggak yang aman gitu. Mereka rata-rata kurang mendukung keinginan anaknya menjadi job creator. Padahal kalau anaknya memang sangat sangat punya ide-ide yang luar biasa, itu bagus sekali gitu ya. Akan lebih bagus daripada hanya tetap kan ya. Kalau jadi pegawai negeri, jadi ini kan cenderung tetap ya. Jadi kalau mau jadi pencipta lapangan kerja itu akan banyak sekarang. Kita kan banyak sekali sekarang di lapangan itu yang kita nggak tahu, yang dulunya nggak mungkin ya. Jadi ada dulu nggak mungkin ada Gojek, dulu nggak ada GoFood, Grab, semuanya itu kan nggak ada dulu. Sekarang ada. Yang dulu nggak dipikirkan gitu ya. Adanya COVID ini ternyata satu sisi juga ada dampaknya positifnya juga. Yang awalnya orang keluar, awalnya orang mengalami itu sebagai sesuatu yang menyiksa, sesuatu yang nggak bisa keluar, tapi terus ternyata menciptakan peluang kerja itu di masyarakat yang kadang tidak dipahami. Saya mengalami sendiri, awalnya di perumahan saya itu yang UMKM itu hanya 1-2 saja. Tapi gara-gara COVID ada 84 kalau nggak 87. Kebetulan suami saya yang mengelola itu. Jadi hampir tiap rumah itu mempunyai pekerjaan yang bisa menghasilkan uang. Ada yang jualan tape, ada yang jualan kacang, ada yang jualan nasi pecel, ada macam-macam. Yang awalnya itu hanya digunakan untuk mengisi selingan saja itu. Masyarakat ternyata ya. Kemudian ini orang tua juga mungkin ada yang kurang memberikan dukungan dana pada anaknya. Tapi bisa saja sih memang nggak punya uang ya. Tetapi kalau mereka punya uang akan lebih baik kalau orang tua itu juga memberikan dukungan dana. Saya punya tetangga yang anaknya itu sudah kerja di bank loh saudara. Sudah kerja di bank, salah satu bank. Yang bagus. Tapi ternyata dia akhirnya memilih untuk keluar dari pekerjaan itu karena tidak kuat dalam tekanan. Harus cari mencari ini berapa juta gitu ya, bahkan puluh juta ya. Nah, akhirnya dia tidak kuat seperti itu, akhirnya dia memilih keluar. Nah, orang tuanya keren, memberikan dana kalau nggak salah 25 juta. Nah, 25 juta dia berikan ke anaknya supaya anaknya itu nanti akan sukses. Tapi tidak sedikit orang tua yang kurang mendukung.
pada anaknya itu. Ya, baik, lanjut. Mahasiswa. Nah, mahasiswa juga ada ya kemarin aku berani ngajar lebih bergengsi kalau bekerja jadi ASN atau pekerjaan lainnya yang tetap tadi. Besok kalau kerja, jadi ketika ditanya Bu Nani, paling hanya 5-6 orang aja yang besok itu mau jadi wirausaha. Mereka takut mau menjadi seorang pencipta lapangan kerja dengan bayang-bayang yang ada. Nanti kalau gagal bagaimana, nggak laku, rugi, terus kemudian akan menghadapi tantangan. Jadi padahal kalau kita mau melakukan sesuatu ini kan ya memang ada untung rugi pasti, nggak mungkin lah pasti dijamin untung itu nggak mungkin ya saudara. Pasti mungkin ada kemungkinan rugi juga ada, tetapi kan harus dicoba. Nah, tapi ada mahasiswa yang takut memulai menjadi seorang pencipta lapangan kerja. Ya, saya jadi ingat ini dengan almarhumah Mbak Ledi ya. Dulu DPA-nya Bu Nani 2014. Tapi dia salah satu yang luar biasa ya. Dia seorang job creator juga sampai dia meninggal. Ada juga yang enggan bekerja di luar bidang yang mereka kuasai. Misalkan PPKN merasa hanya bisa jadi guru, kemudian hanya penggiat masyarakat, enggak mau yang lain. Kadang-kadang juga ada anggapan juga kalau kerja di bidang itu punyanya anak ekonomi, itu punyanya anak manajemen, anak buahnya Pak Hujat gitu ya. Ada juga ada yang seperti itu. Jadi menganggap kalau PPKN sih enggak pas gitu. Itu mungkin masih ada yang seperti itu. Tadi orang tua yang mungkin tidak mendukung atau kurang mendukung. Baik itu dukungan baik bersifat moral maupun non moral ya, baik berupa dukungan maupun berupa uang atau dana. Ada orang tua yang enggak mau seperti itu ya. Dan mahasiswa juga mungkin kurang memiliki pengetahuan untuk menjadi seorang job creator itu. Jadi lebih banyak ini ya. Saya merasa kok dari mahasiswa itu banyak sekali yang membuat mereka itu akhirnya sulit untuk menjadi seorang pencipta lapangan kerja itu, pencipta kerja itu. Karena mereka ini tadi ada beberapa hal yang mungkin bahkan mungkin bisa lebih ini. Anda bisa berikan contoh yang lain nggak mau bekerja sama dengan teman yang lain dan termasuk PMB itu nanti bisa saja kerjasamanya tidak hanya dengan mahasiswa PPKN. Yang saya lihat itu pernah jadi ada PPKN dengan ekonomi, PPKN dengan nanti kita akan bahas itu. Ya, baik lanjut. Nah, jadi kita tadi sudah secara sekilas sudah melihat ada latar belakangnya mengapa menjadi seorang job creator itu sulit atau tidak mudah dari masyarakat itu sendiri, ya. Yang kedua dari orang tua dan yang ketiga dari mahasiswa. Tetapi strateginya justru Bu Nani pertama yang Bu Nani sampaikan adalah dari kampus. Kenapa Bu? Ya, sebetulnya mata kuliah KWU itu sudah ada sejak 2010 loh saudara. Bersamaan dengan mata kuliah pendidikan karakter. Sama. Bahkan di SD, SMP, SMA juga ada KWU. Bahkan mereka lebih menghasilkan dulu sekali. Bu Nani ini awalnya yang ngajar KWU itu almarhum Pak Arifin. Kemudian almarhumah Bu Suharningsih ya. Mungkin Anda belum berkenalan ya karena beliau sudah mendahului kita. Kemudian saya dengan Bu Maya, dengan Bu Izul sebetulnya. Tapi Bu Izul belum sekolah, jadi saya dengan Bu Maya. Kami berdua memegang mata kuliah kewirausahaan. Nah, di kewirausahaan ini di kampus sudah ada bagaimana memang dengan penugasan yang merangsang mahasiswa. Tadi Bu Oksi sudah menyatakan proposal, makanya memang KWU lebih cenderung ke proyek, saudara. Kemarin sudah Bu Maya juga sudah bersama-sama membuat ini ya panduannya. Mungkin nanti saya sendiri tidak tahu ya tahun ini memang belum keluar, tapi tidak jauh-jauh berbeda. Untuk yang mata kuliah KWU yang 2020 memang tahun ini diharapkan Anda menjadi ketuanya. Anggotanya bisa mengajak mungkin kakak 2019 sama adik 2021. Bisa juga dari luar prodi. Tapi kalau saya berharap yang bisa ketuanya memang dari PPKN. Nah, kerjasamanya nanti dengan mereka. Bisa saja dengan satu fakultas, bisa saja dari luar. Tapi yang jelas ada pembagiannya dan kenapa mengambil itu karena memang mereka memang bisa untuk diajak ya. Jadi melalui mata kuliah KWU ini, mahasiswa memang diajak untuk berpikir kritis, kreatif, sistemik, ilmiah, berwawasan luas dan memiliki etos kerja. Dulu sekali saudara, waktu offline, kita itu pernah punya kantin kejujuran. Tapi sayangnya berhenti ya. Padahal saya bagus. Jadi ketika mata kuliahnya KWU Bu Nani berjualan. Jualannya kelompok memang karena butuh biaya banyak. Jadi saat per kelompok, jadi minggu ini yang jualan siapa, minggu ini siapa begitu.
Mereka membuat sendiri, mereka berjualan dan ada keuntungan. Tapi tidak bertahan lama, mungkin hanya 2 tahun, saya lupa tepatnya itu, akhirnya tidak jadi. Padahal itu bagus. Nah, kalau prodi yang lain di visa ada, tapi memang bayarnya mahal, sampai ratusan ribu. Mereka mengadakan kayak seperti pasar gitu. Ada musiknya, ada talk show-nya, ada jualan-jualan. Kita masih belum pernah melakukan itu ya. Nggak tahu sih, mudah-mudahan. Selamat bergabung, Mas Gofur dari UNER ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa memiliki semangat berwirausaha dan jiwa bisnis. Diharapkan itu ya. Memiliki kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan untuk memulai mengembangkan bisnis. Ya, orang kalau asal memulai jadi seorang job creator kalau nggak punya pengetahuan juga nggak baik juga ya. Maka akan lebih baik kalau juga ada pengetahuan tentang itu, baik yang diperoleh secara pelajaran atau materi, bisa juga melalui diri sendiri atau otodidak. Alhamdulillah KWU ini ada. Jadi kalau di PPKN sejak 2010 sampai sekarang ada, ya, walaupun hanya 2 SKS. Ya, tuh. Kemudian mahasiswa juga akan memiliki kesadaran untuk mengubah budaya mencari kerja menjadi budaya menciptakan kerja dan lapangan kerja. Itu tadi dari yang tadinya job seeker menjadi job creator, dan memiliki kesadaran untuk melakukan perubahan dengan melahirkan kemampuan dan memiliki cita-cita yang tinggi. Kalau saya tanya kan kadang-kadang malu-malu gitu ya. Ada yang mau jadi pengusaha gitu, kadang-kadang masih malu. Yang ada di bayangan mereka memang kalau jadi pengusaha nanti bisa enggak ya? Saya enggak punya uang gitu, dan seterusnya. Padahal tidak harus seperti itu. Yang penting kita punya niat, tekad, ya, kemampuan dan kemauan untuk menjadi seorang pengusaha. Jadi guru tetap enggak apa-apa, jadi guru boleh, itu cita-cita yang mulia. Tapi juga menjadi seorang pengusaha. Mungkin pengusahanya kita kaitkan dengan percetakan. Nah, yang dekat-dekat aja dengan ini, atau LBB dan sebagainya. Kalau kita nggak mau yang terlalu jauh dengan di luar bidang kita, misalkan PPKN, itu boleh. Itu dari kampus. Strategi yang pertama melalui mata kuliah KWU. Berikutnya, melalui kegiatan PMB, ada juga PKMK, dan berbagai kegiatan yang diadakan di kampus. Untuk PMB ini juga sudah saya berikan contohnya secara langsung ya, juga ada PKMK. PKMK itu biasanya itu nanti ada timnya sendiri yang khusus ya. Kalau yang Bu Nani memang biasanya mau PMB, kan sudah kita sampaikan tadi. Nah, untuk PMB itu saingannya tidak seberat PKMK. Karena kalau PMB itu UNESA, bersaingnya di UNESA, tetapi kadang-kadang fakultas kayak kemarin ya, ada tambahan 10 judul. Nah, itu kan alhamdulillah. Bahkan pernah juga FISHA itu mengadakan kegiatan sejenis PMB. Jangan ini ya, nanti kita kan habis ini kan untuk PMB-nya kan untuk mata kuliah KWU kan Bunani UTS-nya tidak ada tapi berupa proposal. Saya berharap nanti misalkan jumlahnya 80, ada 80 proposal yang sudah saya berikan contoh itu. Dari situ untuk UTS-nya. Tetapi nanti akan dikembangkan dengan lebih baik lagi kalau untuk menjadi PMB, misalkan anggotanya 3, 2 atau 3, dia tidak sendiri, akan dikembangkan. Ya. Anda harus rajin-rajin melihat. Saya pernah ada Mas Khairul Rojikin, dia angkatan 2018 atau 19 saya lupa, Rojikin, kalau 18, 19. Mas Amir itu juga berhasil juga. Nanti mereka akan ikut yang lain, jadi kegiatan-kegiatan PMB ini tidak hanya di UNESA. UNER kadang mengadakan, kemudian Malang, kemudian pernah juga Mataram, ya Mas Kemal itu pernah ikut, tapi waktu itu belum berhasil. Belum berhasil bukan berarti itu gagal ya. Kadang-kadang pernah di FISHA dia itu tidak berhasil, saudara. Ternyata di PMB berhasil, atau sebaliknya. Kok bisa begitu, Bu? Jurinya beda. Karena jurinya beda, bisa saja ketika kita di PMB-nya gagal, ternyata di ini berhasil, atau sebaliknya. Jadi tidak perlu patah semangat. Yang penting nanti membuat proposal sebaik mungkin untuk UTS kan, untuk nilai, untuk arahnya pada PMB, itu yang pertama. Bisa juga PKMK, kemudian yang lain-lain. Ya, jadi saya selalu bilang, kalau nanti sudah, memang ada aturan, saudara, untuk di UNESA itu yang kemarin sudah didanai UNESA, memang tidak bisa ikut untuk PMB. Tetapi, kemarin Mbak Sofia juga yang bertanya ya, tapi kalau untuk yang didanai fakultas boleh. Tapi yang sudah dapat dana tahun kemarin memang tidak diperbolehkan. Tujuannya mungkin untuk pemerataan. Gitu ya, Mbak Sofia kemarin ya sudah saya sampaikan. Nah, ikut yang lain aja. Nah, biasanya yang kemarin sudah ikut PMB didanai ya, sekarang ikutnya
KBMI ya Pak Ramanu ya, yang dananya kemarin Pak Ramanu yang ikut itu ya Pak Ramanu ya, ada KBMI. Humaya itu yang pakarnya itu. Jadi nanti di atasnya itu memang diharapkan yang kalau PMW kan baru, tapi kalau KBMI itu usaha Anda sudah berjalan 6 bulan. Nah, jadi belum apa-apa, ikut PMW, kemudian 6 bulan nanti ikut KBMI, bahkan sampai ke bahkan nanti bisa bersaing untuk PKMK. Terus kemudian mungkin kampus bisa mengadakan kegiatan yang bersama dengan DUDI, dunia usaha dan dunia industri, seperti yang mungkin sudah pernah dilakukan oleh AN ya, baik dulu waktu itu D3 AN yang sekarang jadi D4 AN di vokasi sama S1 AN. Ya mudah-mudahan segera berlalu COVID-nya, kemudian nanti kita bisa melakukan itu. Ya, strategi untuk mengadakan kegiatan pameran dan sebagainya supaya anak-anak itu, mahasiswa itu menjadi lebih bersemangat lagi. Next. Nah, tadi dari kampus, ya, ada mata kuliah, ada kerjasama, ada kegiatan PMW yang nanti akan diperdalam sama Pak Hujatullah karena beliau pakarnya. Orang tua harus mencari informasi terkait apa sih job creator itu. Mengapa kita harus menjadi job creator? Tadi sudah disampaikan Pak Rahman. Katanya Pak Presiden juga harusnya 14% tadi ya kalau nggak salah untuk menjadi seorang suatu negara itu. Kemarin itu kalau beberapa tahun yang lalu waktu Pak Ciputra masih hidup itu kita tuh hanya baru ada 400.000. Padahal harusnya jutaan untuk menjadi seorang entrepreneur. Harus mencari tahu hal-hal terkait job creator itu seperti apa, informasinya, kemudian apa saja sih bidang-bidang yang dimasuki, sehingga orang tua jadi nggak punya pemikiran yang nggak benar. Nanti kalau anaknya nggak kerja di rumah, dikira anaknya itu pengangguran. Padahal enggak loh, banyak orang yang malah kerja di rumah di depannya laptop, wah uangnya jauh lebih banyak saudara daripada kita yang berangkat pagi pulang sore itu ya. Ternyata ya kita kadang nggak nyangka. Bahkan ada anak-anak sekarang kalau tanya, kamu jadi apa? Bu konten kreator. Waduh, kerja di mana? Kerja di bantu teman YouTube gitu. Kayak ternyata uangnya juga banyak ternyata ya. Kemudian harus mau bicara hati ke hati dengan anaknya. Kamu maunya apa? Kamu maunya kayak tadi anaknya teman saya tadi. Kalau orang lain lihatnya kan sudah kerja di bank kok keluar. Itu pasti keren, berdasi gitu ya. Sekarang cuma mau angkat galon dan sebagainya. Tapi jangan dikira. Sekarang dia jadi bos, perusahaannya besar, bukan perusahaan yang besar sekali, tapi sudah jalan, pelanggannya sudah beberapa puluh orang, tinggal ngitung aja uangnya. Dan merdeka jiwanya. Karena tidak terkekang ya, awalnya itu katanya harus cari nasabah sekian juta itu tegang katanya. Gajinya sih memang iya besar, kerja di bank pasti. Tapi kan apa sih kalau kita mau kerja gajinya besar tapi kalau tertekan kan ya ini ya nggak merdeka jiwanya. Jadi rasanya tegang gitu ya. Makanya orang tua kalau bisa ya dukunglah anak dengan dana. Kemarin itu ada yang bilang, saya lupa ya di 2020 sampai berjualan sawah ya, sawahnya dijual, saya lupa. Orang tua yang keren sekali itu ya, sawahnya dijual, artinya itu ya tentu tidak semuanya dijual, sawahnya pasti masih ada untuk memberi dukungan dana ke anaknya. Seperti itu. Kemudian kalau nggak bisa dana ya semangat lah, diberi semangat. Itu ya untuk orang tua. Next. Nah, mahasiswa sendiri. Ada 3 jenis ya ini ya. Ada yang terpaksa dan desakan kebutuhan hidup atau necessity entrepreneur, ada yang replikatif entrepreneur yang cenderung meniru-niru bisnis saja yang sangat tren sekarang apa? Oh ini, oh Krypton, oh pakai Krypton, oh ini. Jadi ikut-ikutan aja. Nah, maunya kita yang mana Bu? Ya yang ketiga. Jadi harus terus kreatif ya. Jadi apa sih yang sekarang ada? Oh sekarang nggak ada. Itu yang kita ciptakan, makanya inovatif dan kreatif. Kan kalau kita lihat ya, jualan HP, casing HP semua. Ini semua. Nah, justru kita jangan yang sama. Kalau di Ketintang tuh misalkan di pojok ke pojok itu dulu kan sempat HP itu waktu belum corona ya. Sekarang nggak ada sama sekali. Justru malah akan bervariasi semakin baik. Ada soto, ada bakso, ada sate, ada gulai khas.
Kalau situ soto semua, nanti yang bersaingnya nanti pada kualitas ya, kualitas dan harga nanti akhirnya. Yang enak walaupun mahal akan laris. Atau mungkin nggak enak banget tapi murah. Nah, seperti itu. Misalkan ayam goreng Pak D itu kan murah itu, makanya rame terus. Padahal ayamnya nggak begitu enak kan. Ayam goreng nelongso, ya ternyata memang ayamnya kecil, makanya nelongso ya. Beda banget dengan ayam goreng yang lain. Tetapi itu thread-nya diciptakan. Jadi kalau makan ayam itu nelongso ya, murah kan 5.000. Nah, nggak tahu, maka Anda tidak akan yang mana. Ya, jadi nanti harus mau jadi yang apa, yang ikut-ikutan saja atau yang ini. Kalau yang pertama memang karena terpaksa ya, kebutuhan hidup maka dia. Kalau itu apa nggak boleh Bu? Ya bisa saja karena Anda nggak punya anuan lagi, memang harus jadi seorang apa necessity entrepreneur ya nggak apa-apa. Tapi pada akhirnya nanti kalau bisa jadi yang ketiga ini, jadi yang menciptakan peluang-peluang yang akan menjadikan Anda berbeda dengan yang lainnya. Berikutnya, mahasiswa harus mengoptimalkan potensi dirinya, ya, punya visi, ya, apa yang akan dicapai nanti. Walaupun masih mahasiswa, punya misi, ya, membuka perasaan dan hatinya. Kemudian kalau tadi hard skill-nya perlu juga, tentang apa itu, apa tentang job creator apa yang mau diambil pendidikan. Nah, pengetahuan tentang bagaimana membuka LBB itu harus tahu. Ya, kemudian misalkan membuka apa warung atau jangan warung lah, kafe misalkan atau warkop ya nggak apa-apa lah mau apa. Harus tahu ukurannya yang bagus itu berapa, bagaimana biayanya itu tahu semua pengetahuannya. Tetapi tidak hanya sekedar hard skill-nya, tapi juga soft skill-nya. Anda kan nanti di seorang pemimpin ya. Di seorang pemimpin jelek-jelek itu ya. Tapi yang dipimpin itu mungkin hanya beberapa teman aja. Nah, kayak Mbak Ledi dulu itu dia itu sebenarnya nggak begitu pinter banget ya, biasa saya. Tapi dia itu rajin. Ya, terus akhirnya membuka LBB namanya kalau nggak salah LBB Nun. Nah, dia ambil ada Mas Barik 2015, Mbak Ledi itu 2014 sudah meninggal. Dia ambil teman dari mana? Matematika, dari biologi. Teman-teman yang bagus diambil. Terus kemudian dia membuka lowongan untuk teman-teman yang baik dan dia tawarkan. Saya termasuk beberapa kali yang memanfaatkan jasanya dia. Tapi saya bilang tolong diberi betul yang baik, tapi harganya nggak usah didiskon, terserah kamu. Biasanya saya begitu membantu. Dan ada yang senang puas gitu. Tapi saya bilang jangan di murah loh ya, nanti kalau murah kasihan kamu jauh-jauh. Karena rumahnya Sidoarjo, saudara. Tapi dia mau ngajar di daerah Surabaya dekat rumahnya Bu Nani. Sebenarnya jauh juga itu. Ya, jadi itu. Kemudian berkaitan dengan komunikasi, ya, pengetahuan yang dia miliki, tingkah laku dan penampilan Anda dan kebugaran Anda. Makanya jangan terlalu ngoyo juga, tapi kalau ngoyo nanti sakit ya bahaya juga. Apalagi sebagai seorang ini ya, seorang pengusaha kan harus selalu fresh juga gitu ya. Gitu. Jadi harus seperti ini Saudara. Jadi potensi diri seseorang itu harus didukung oleh beberapa hal ini ya, termasuk kepemimpinannya, bagaimana kita terbuka sama anak-anak, sama anak buah ya maksud saya. Kita belum punya jenang, kita baru punya jeneng misalkan itu. Kita nanti menawarkan kita jeneng dulu, jenengnya terakhir. Artinya kita cari nama dulu. Kita tidak menentukan yang berapa per jamnya berapa, tapi kita beri yang terbaik, nanti pasti pelanggan akan datang dengan sendirinya seperti itu. Anda memberikan ketentraman pada anak buah ya, walaupun anak buahnya mungkin seumuran dengan Anda. Kita terbuka berapa biayanya dan sebagainya. Begitu juga nanti kalau di PMW ya, jelas di muka begitu. Nanti yang buat proposal siapa, nanti yang bagian ini siapa, enak seperti itu Saudara. Jadi nggak main perintah aja, tapi kita memberikan komunikasi yang baik. Sampaikan juga nanti kalau yang bisa menghasilkan, misal ini ya, bisa mencari murid gitu ya, misalkan ini LBB ya, bisa mencari murid atau siswa ada bonusnya. Nah, misalkan gitu, itu kan merangsang orang untuk ada reward-nya gitu. Tapi juga gitu, kalau nanti Anda jadi pengajar jangan seenaknya, nggak mau masuk dan sebagainya. Nanti kan yang jelek LBB Anda. Siapa ya yang kena ya? Yang punya dulu yang nawarkan. Bu Nani ya bisa kena loh, Bu Nani dulu sing nawarkan ya, seperti itu. Jadi bangun hubungan yang sehat, bangun hubungan yang harmonis dengan tim, termasuk nanti kalau kita buat proposal ya, itu juga harus kompak dari awal sampai akhir. Nggak ada yang merasa berkuasa, nggak ada yang merasa disuruh terus ya jangan. Walaupun kita tahu
orang itu ada bagian-bagiannya ya. Ada yang mungkin dia nggak begitu pandai di ini, maka yang nanti bicara yang ini. Nanti dia pandai di keuangan, dia yang di keuangan. Oh, nanti dia yang bagian, pokoknya namanya satu tim gitu ya. Nanti akan menjadi seorang pemimpin yang baik. Lanjut. Mohon maaf izin mengingatkan Ibu Nani. Kurang menit. Penyampaian materi tinggal 5 menit lagi. Aduh, ya bisa yuk lagi. Dan juga melalui tadi ya, ini ngulangan lagi kok. Jadi bagaimana untuk mengoptimalisasi diri itu nanti kalau menjadi seorang job creator yang baik, dimulai dengan buat PMB itu adalah Anda kan ketuanya. Nah, ketika ketua nanti Anda harus menguasai betul apa yang mau dibuat gitu ya. Nanti misalkan ini katanya dengan PMB kan Mbak Diva ya, dan nanti aku membuat ini gitu ya. Kan aku pemimpinnya. Kalau kalian sudah menentukan aku sebagai pemimpin, maka Anda harus memiliki pengetahuan tentang itu, berkomunikasi yang baik, ya, berperilaku yang baik, dan Anda juga semangat, tapi anak buahnya juga semangat. Komunikasi itu penting sekali, saudara. Ya, jangan sampai salah komunikasi, apa miskomunikasi ya dan sebagainya. Baik, lanjut. Nah, ini mahasiswa harus berkomunikasi dengan orang tua terkait masa depan dirinya. Mau jadi apa, Mbak Diva ini besok? Jadi guru saja, atau jadi pengusaha juga dan sebagainya, itu disampaikan ke orang tua. Atau aku mau ini aja Bu, mau jadi guru tapi jadi anggota DPRD kayak Mbak Ani itu, ya boleh-boleh aja. Terus mahasiswa rajin mengikuti kegiatan-kegiatan ini, saudara. Saya sudah menyampaikan juga ya, PMB, PKMK, dan lain-lainnya. Baik yang diadakan di kampus maupun luar kampus. Kalau dengan PMB memang Anda dipaksa, dalam tanda petik, harus, karena UTS-nya proposal. Dari dulu saya dengan Bu Maya begitu. Tapi tujuan saya baik, tujuan kami baik, supaya Anda itu ini ya punya pengalaman. Ya tahu pengalaman membuat proposal. Akan bahagia sekali kalau di CV-mu tertulis finalis atau masuk berapa, wah senang sekali. Dan jangan ini, kayak kemarin ternyata diambil loh, diambil 10 lagi untuk dibiayai oleh ini ya. Jadi itu terakhir Mbak, terakhir kayaknya ya. Kunci untuk menjadi seorang job creator harus berani melakukan perubahan. Nah itu dalam dirinya yaitu optimalisasi diri dan dukungan dari kampus dan orang tua. Kampus sudah memberikan dukungan, biaya yang dikeluarkan banyak, ada mata kuliah, ada kegiatan seperti ini, itu kan termasuk dukungan dari kampus dan orang tua. Maka mahasiswa akan menjadi seorang job creator yang tangguh di masa depan. Terakhir, sukses itu ketika keberadaan kita di dunia ini dibutuhkan dan diperlukan. Untuk itu perlu persiapan diri yang seksama sejak sekarang, katanya Pak Abdul Qadir Baraja, salah satu tokoh pendidikan di Surabaya. Ya, baik, saya kira itu sudah setengah jam. Makasih Mbak Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, penyampaian materi pertama telah selesai nih. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaan, boleh banget langsung raise hand atau menulis di kolom chat dengan format nama _ pertanyaan. Baik, sambil menunggu teman-teman buat tanya nih, Diva mau tanya, biasanya kan ada seorang mahasiswa yang ingin menjadi seorang pengusaha, namun di satu sisi orang tuanya tidak menyetujui. Bagaimana Bu solusi dari masalah tersebut? Yang pertama harus ada komunikasi, ya komunikasi dengan orang tua. Tadi dari sampaikan hati-hati, Bu, Pak, Mama, Papa, aku tuh kepingin jadi ini. Nanti orang tuanya juga harus berbesar hati. Padahal Mama maunya kamu jadi ini, jadi guru yang baik misalkan atau apa. Memang kenapa? Ditanya dikali terus sampai akhirnya ketemu ya sudah. Kalau memang maunya menjadi seorang pengusaha misalkan nggak mau jadi guru ya nggak apa-apa. Menjadi seorang pengusaha yang dilatar belakangi oleh nilai-nilai yang bermoral yang kita peroleh selama 4 tahun Mbak Diva. Selama 4 tahun kita kuliah di pendidikan moral Pancasila kan, prodi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan akan jadi lebih baik. Orang tua mendukung gitu. Kalau menurut saya, yang penting ngomong, komunikasi yang baik. Saya kira orang tua nggak akan keberatan, bahkan nanti akan mengucurkan dana. Itu Mas Esra bertanya. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin bertanya untuk Ibu Nani. Dalam suatu usaha, menjalankan usaha pasti ada namanya sukses dan gagal. Nah, apakah seorang pengusaha itu untuk mendapatkan yang namanya kesuksesan harus melalui yang namanya gagal terlebih dahulu? Apakah dalam suatu usaha itu tidak bisakah kita meminimalisir atau kita
usaha, tetapi usahanya yang berjalannya bangkitnya secara perlahan tanpa harus ada namanya kegagalan. Ya, Terima baik. kasih, Bu. Baik. Maka pertama kali langsung jawab ya Mbak Diva ya. Langsung jawab ya Mas Esra ya. Ya, baik. Jadi begini Mas Esra. Jadi kalau kita mau membuat suatu usaha pasti ada yang namanya analisis SWOT. Nah, jadi kita mau usaha apa dulu Mas Esra? Mas Esra. Jadi ada kekuatannya kalau kita buka di situ itu seperti apa, peluangnya bagaimana, kemudian tantangan apa yang kita hadapi ya, ancamannya seperti apa. Mau buka kafe misalkan, mau buat kafe sepanjang ketintang. Nah, itu kekuatannya apa? Di situ banyak anak kos-kosan ya. Itu kan suatu kekuatan, pangsa pasarnya ada. Tetapi anuannya ada juga. Yang buka kafe itu banyak di situ. Misalkan tuh. Kemudian apa ya yang mau kita lakukan? Jadi kita tuh meminimalisir terus. Sampai akhirnya kita, ya saya akan membuat kafe di situ. Tetapi ternyata kalau kafe kok kayaknya butuh biaya yang agak banyak ya, karena kursinya harus bagus. Ya sudah diturunkan, nggak perlu kafe, tapi warkop misalnya, warung kopi. Tapi jangan yang remang-remang ya, warkop yang sehat, yang terang dan sebagainya. Kemudian Anda akan menetapkan itu. Kalau Anda sudah lihat dan sebagainya, pangsa pasarnya berarti yang kopi satu cangkir, satu gelas 5.000, jangannya 50.000, nggak payu nanti ya. Atau Anda beli yang sudah sasetan diaduk, pasti untung. Jadi kita harus meminimalisir lebih dulu kerugian yang akan kita mungkin akan kita hadapi. Insya Allah kalau itu sudah betul, insya Allah kerugiannya nggak banyak, bahkan malah nggak. Makanya kalau di proposal nanti kan ada ditulis BEP, Mas. Break even point-nya kapan? Keuntungannya, misalkan kamu keluar biaya 100.000 untuk buat donat gitu ya, misalkan donat, sudah beli semua alatnya. Kira-kira uang 100.000 ini balik kapan? Ya itu kan dihitung. Sehari bisa memproduksi donat berapa? Gitu. Itu memang harus dibuat nanti. Ada alat yang bisa dibeli, ada yang tidak. Kalau nanti buat, kalau beli kompor gas nggak boleh, Mas. Jadi hanya yang kecil, satu tungku. LPG juga nggak boleh beli yang 145.000, tapi yang melon gitu-gitu. Ya nggak boleh beli freezer, nggak boleh Mas. Beli kulkas nggak boleh. Ya, itu nanti Pak, nanti bisa tanya ke Pak Ujatullah ya. Kalau masalah yang dana-dana itu, tapi sudah ada ketentuan. Jadi intinya gagal itu mungkin. Kalau bisa peluang sih 50-50 ya mungkin. Tapi kan ada peluang yang 50% itu. Kita harus niat yakin bisa. Nah, kita bisa, makanya analisis dulu pasarnya. Musim hujan kamu jualan es, kira-kira payu enggak laku. Kalau hujan ya jangan jualan es, tapi wedang-wedangan, goreng-gorengan. Atau kalau yang kayaknya segala suasana, segala cuaca laku ya gorengan. Pasti gorengan, minian gitu ya, kayaknya itu bisa. Gitu ya Mas Esra. Baik, tadi ada juga yang bertanya ini kalau nggak salah. Kalau idenya sama, tadi saya sempat baca ya gitu. Kalau idenya sama bagaimana Bu gitu? Ya nggak apa-apa. Justru di situ bertarung idenya. Sama-sama punya ide membuka warkop tadi. Warkop yang bedanya dia apa? Mungkin warkop mau kasih wifi. Nah, kan? Terus suasananya enak, terang. Kemudian ada pengharum ruangan yang ini dan kalau ada yang ngomong bebas rokok, agak sulit ya. Laki-laki biasanya ngerokok, tapi siapa tahu kamu justru kafe yang bebas asap rokok ya bisa coba kan? Siapa tahu satu-satunya itu malah orang yang nggak ngerokok jadi ke situ. Nah, pangsa pasarnya sudah jelas juga. Tapi agak riskan. Biasanya kafe ya sudah pasti ya pasti banyak yang ngerokok ya anak-anak. Jadi seperti itu. Jadi kalau idenya sama, kita lihat kita bertarung ide. Bertarung ide. Ya, mungkin harganya diturunkan kalau di situ. Makanya kita sambil kadang-kadang sambil ke sana kita survei diam-diam. Dia jual Indomie gorengnya sak porsi berapa? Dia sak porsinya 4.000. Anda berarti harus menjual di bawah dia kan? 3.500. Mulut itu promosi yang ampuh loh saudara. Ya gorengan, satu gorengan itu 500. Anda menjual 1.003. Padahal Anda sudah pintar, gorenganmu bawa perkecil. Laku mana kira-kira? Di tempatmu apa di dia? Pasti lakuin di tempatmu karena sudah orang udah bawa pikirannya di sana loh. Di kafenya Esra itu loh. Kalau beli gorengan 1.000 dapat 3. Kalau di kafenya Diva 500-an. Padahal kafenya Diva itu 500 tapi agak gede. Tapi sudah mikir gitu, yang ada dia kalau 1.000 dapat 3 kenyang daripada 1.000 dapat 2. Itu juga memainkan pemikiran orang. Seperti itu. Baik. Kayaknya adalah kita di Mbak. Ini Bu, ada satu ini ya. Bu dari Okta Dewi Amalia Universitas Negeri Surabaya.
Izin bertanya Bu Nani, perkenalkan sebelumnya nama saya Okta Dewi dari PMPKN Angkatan 2021. Saya sebenarnya berkuliah tidak didukung oleh orang tua karena terkendala dalam segi ekonomi. Dan karena itu, saya juga bekerja untuk biaya kuliah dan insya Allah buat modal usaha sendiri. Jadi, inti pertanyaan, benarkah jika kebanyakan orang-orang sukses karena privilege dari keluarganya? Bisa saja. Tadi kan dukungan ya. Jadi kan memang apa ya? Kalau pengusaha terus anaknya pengusaha dan seterusnya itu kan nggak luar biasa menurut saya. Bapaknya pengusaha, terus kemudian neneknya pengusaha, kakaknya orang-orang yang ada dalam lingkungan usaha nggak kaget kalau anaknya itu juga ini. Pasti dia akan mendukung dan seterusnya, dana ada. Tapi akan luar biasa kalau bapaknya itu bukan pengusaha tapi dia bisa jadi pengusaha. Jadi mbaknya tadi nggak ini apa intinya nggak perlu minder, nggak perlu putus asa. Justru buktikan. Jadi Anda tanpa dukungan siapapun Anda bisa. Jadi yang penting Anda mau. Mampu itu sebenarnya semua orang mampu, ya. Berarti kita harus mampu memanipulatif orang ya, Bu. Maksudnya manipulatif jangan ini apifatul, jangan ada konotasi negatif ya. Itu namanya menghegemoni gitu loh. Kalau kamu jual ya, atau misalkan orang kepingin kayak sekarang tempe itu ya. Tempe kan mahal ya sekarang harganya. Kalau kamu tetap bertahan pada harga tempe yang sepotong itu 500, kan rugi kamu, Mbak. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu kan kita harus bisa ini orang atau pangsit mie. Ya mungkin dia nggak sadar orang yang makan harganya tetap di Esra itu pangsitnya tetap loh. Satu porsi cuma 3.000, padahal nggak sadar mangkoknya diperkecil. Nggak perhatinya. Nah, seperti itu. Jadi yang tadinya bahannya pangsit itu satu bahan dipakai untuk 5, sekarang diperkecil untuk 6. Kan nggak tahu. Ditambahi sayurnya. Apa berarti bohong dong, Bu? Ya enggak toh. Kan itu memang cara kita, kreasi kita. Tadi jangan lupa, kan kreatif dan inovatif ya. Banyak ibu yang bilang kita usaha dari nol, tetapi akan lupa privilege yang dapat juga. Iya, enggak lah kalau nol sama sekali enggak lah. Pasti ada, kita usaha itu pasti ada doa orang tua, itu enggak nol ya. Doa orang tua pasti supaya sukses ya. Kampus juga enggak akan diem. Tergantung Anda kan, sudah disediakan dana kok. PPKN beberapa kali sukses. Bu Isul dulu pernah dapat. Bu Isul ya. Terus kemudian ada Mas Yulio 11 juta. Dulu memang besar-besar saudara dulu 11 juta, 5 juta. Mbak Nur Aini buka fotokopi. Jadi jangan hanya makanan ya. Tidak selalu makanan, tapi bisa yang lain. Jadi kalau buat PMB itu malah nanti bisa ke Pak Uzatullah ya. Jadi jangan bayangkan makanan terus enggak udah ketinggalan zaman tuh. Kalau membuat naked dari lele, naked udah ketinggalan zaman. Itu memanfaatkan sesuatu yang nggak dilirik orang itu. Misalkan ada di daerahnya Mbak Diva itu ada nanas, ya banyak menghasilkan nanas. Selama ini yang diambil hanya nanasnya tok, untuk buah, untuk apa. Lah seratnya nanas itu loh terbuang. Nah itu ternyata bisa dikemas untuk menjadi tikar, bisa menjadi apa enggak? Itu yang keren. Durinya ini bandeng dibuat apa? Jadi justru memanfaatkan yang dianggap sampah, dianggap nggak berguna, dianggap nggak bernilai. Itu yang keren. Dan tidak hanya makanan dan minuman ya, tapi juga jasa. Kemarin Mas Cendi, bimbingannya Bu Nani, dia ini apa kayak jadi apa ini ya, pokoknya syuting dan lain-lain itu loh. Jadi itu, jadi dia akhirnya bisa merekam apa orang mantenan, orang apa, dia seperti itu juga bisa. Ya, punya pemikiran yang berwirausaha itu juga termasuk iya sama. Jadi ketika kamu punya mau jadi seorang wirausaha itu kan keren. Kadang-kadang ditanya aja nggak mau jawaban malu-malu. Kan harus malu. Saya pengen jadi ini nggak apa-apa. Berarti sudah punya niat. Nah, nanti Allah akan mendengar niatnya, doanya kita. Tuh ya. Gitu Mbak. Mbak Diva, masih ada yang belum saya jawab Mbak Diva? Sudah Ibu, sudah semua. Sudah semua. Waktunya pas juga ya? Masih Ibu, alhamdulillah. Masih. Ayo silakan. Silakan kalau ada yang mau nanya. Dari UNER mungkin. Tadi ada yang dari UNER, ada yang dari Unisda ya. Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Boleh banget nih langsung raise hand atau mengetik di kolom chat. Kadang kalau untuk belajar juga selain buat proposal PMW, bisa juga Anda ini belajar ini saudara, bergabung di dalam ini dulu. Anuannya ya, apa? Sebelum jadi seorang pencipta itu Anda bisa bergabung di misalkan Herbalife, misalkan apa Sophie Martin, itu nggak apa-apa bergabung dulu. Tetapi Anda pelan-pelan mempelajari. Kan banyak orang yang tadinya bergabung di perusahaan terang bulan Holland, yang enak kan? Holland, ya. Terus di situ pinter nyerap ilmunya buka sendiri, jadi Holland, nggak pakai T, apa-apa. Harganya murah.
Kalau yang Holland yang asli kan harganya 70.000. Hollandku nggak 70.000, Hollandku cuma 50.000, ya nggak apa-apa. Tapi memang kadang agak berat karena orang sudah punya pemikiran Holland ya pakai D dan mahal. Kan ada yang pengen beli yang bukan Holland, tapi Holanda. Nah, seperti itu. Ya, kita layani yang itu. Baik, terima kasih Bu Nani Ya. atas pemaparan materi dan jawaban atas pertanyaan dari teman-teman semua. Sebelum memasuki sesi berikutnya, dipersilakan kepada Ibu Nani untuk menyampaikan closing statement-nya. Kepada Ibu Nani, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi di akhir sesi saya mengingatkan kepada kita semua ya, setiap orang itu sebetulnya sudah dikaruniai untuk sudah ada takdirnya sendiri ya, tetapi kemauan dan kemampuan, dua hal itu harus kita manfaatkan. Sebetulnya setiap orang itu punya kemampuan yang sama. Ketika dia itu sudah misalkan 4 tahun kuliah ya, ada mata kuliah yang sama dan sebagainya, ada hak yang akan diperoleh sama dari PPKN untuk membuat proposal dan sebagainya. Tetapi kemauan untuk melanjutkan PMW-nya itu, saya hanya minta kemampuan dan kemauan itu dipertahankan. Bagi yang mata kuliah KWU sampai lolos danai saya kasih A, tanpa syarat dan ketentuan berlaku. Itu saya sudah bilang sama Bu Maya, sampai didanai dapat kasih A. Tetapi kalau yang UTS ya memang UTS, nanti PMW-nya tambah poin lagi kalau lolos pertama. Kan ada 2 kali tuh. Lolos dulu seleksi, yang kedua lolos pendanaan. Ya banyak yang berguguran ketika lolos pendanaan dan didanai. Jadi intinya kemampuan dan kemauan itu sangat diperlukan dalam menjadi seorang job creator, terutama di masa depan. Dan salah satu cara melalui PMW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani sebelumnya. Semoga dapat bertemu pada kesempatan berikutnya. Ya. Baik. Pemaparan Pak. Ini siapa ini Mbak? Gimana Ibu? Ada nih, jadi pengen Bu Nani jadi dosen di jurusan apa? Mbak Atin Fatul jurusan apa ini? Karena itu bukan jurusan PPKN, Mbak. Bukan ya. Ya wes nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Saya mau cabut dulu nih, ditunggu anak-anak bonek di Tardas. Monggo Ibu. Terima kasih. Terus Ibu, terima kasih. Nah, saya izin live ya, Mbak. Ibu. Assalamualaikum. Pak Ramano. Terima kasih Bu Nani. Sehat selalu ya Bu. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu pemaparan materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Hujatullah Fazlur Rahman SEMBI. Selamat, apakah Bapak Hujatullah Fazlur Rahman SEMBI sudah tergabung dalam ruang Zoom, Bapak? Ya, Mbak, saya sudah hadir. Baik, selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sebelum itu izinkan saya untuk membacakan CV dari beliau. Untuk panitia yang bertugas dipersilahkan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan CV dari beliau. Bapak Hujatullah Fazlur Rahman lahir di Malang pada tanggal 23 Oktober 1986. Beliau bertempat tinggal di Babatan Pratama 19 Blok 5 nomor 25 Wiyung, Surabaya. Riwayat pendidikan beliau 2005 sampai 2010 beliau menempuh pendidikan S1 Manajemen Universitas Gadjah Mada. 2011 sampai 2013 beliau menempuh pendidikan di S2 Magister Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Publikasi artikel ilmiah pada tahun 2021 Journal of Global Entrepreneurship Research 2020 KNI Social Science, 2020 International Journal, 2020 Technium Social Science Journal. Beliau adalah 10 besar lulusan terbaik Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada tahun 2014. Selanjutnya, pengalaman wirausaha pada tahun 2008 sampai sekarang, Direktur 2014 sampai sekarang, Wakil Direktur Balai Pengobatan Islam Al-Basrah 2015 sampai sekarang, Supply Chain Management AYU 2020 sampai 2021, Ketua Divisi Usaha Pusat Bahasa UNESA.
pengalaman penyampaian makalah pada 2017, The Second International Conference of Economy, 2018, The Fifth International Conference on Entrepreneurship, Universitas Ciputra, 2019, The Third International Research Conference Universitas Negeri Malang. Baik Bapak, sebelumnya mengingatkan bahwa penyampaian materi berlangsung selama 30 menit dan sesi tanya jawab berlangsung selama 15 menit. Untuk Bapak Fazlur Rahman, Bapak Ujatullah Fazlur Rahman SEMBI, dipersilahkan Bapak. Ya, terima kasih Mbak moderator, Mbak Deva. Terima kasih waktunya dan saya sangat senang sekali diundang di sharing session ini ya. Saya nggak mau bukan seminar tapi adalah sharing session karena memang dalam kurun waktu sekitar 3 tahun ini atau 2 tahun ya, mungkin mulai 2020 memang saya banyak sekali bimbingan PMW saya yang lolos dan banyak juga yang Mohon maaf Bapak, Bapak ini ke unmute. masih unmute. Oke, tadi saya kira sudah unmute ya. Terima kasih Mbak Deva. Baik Bapak. Ya, terima kasih. Saya sangat antusias sekali mengisi sharing session ini ya, karena memang awalnya itu saya merasa apa ya, malu. Saya itu pertama itu malu di tahun 2019 atau 2018 saya lupa. Ketika ada pengumuman PMW proposal yang lolos itu ternyata di prodi saya di manajemen itu nggak ada yang lolos gitu. Nggak ada yang lolos, ini nggak ada yang lolos apa nggak ada yang ngirim ya kayak gitu. Wah ini padahal ini sekolah bisnis, ini prodi bisnis kok nggak ada yang ngirim PMW. Wah saya merasa waktu itu saya merasa malu ya gitu. Saya sebagai dosen itu malu. Terus akhirnya saya mencoba untuk membuat formula baru. Sekarang saya waktu itu juga pembina Ormawa. Saya mencoba untuk membuat formula baru dengan membuat membuat PMW di tingkat prodi. Nah, dan waktu itu saya minta dana ke prodi dan dikasih. Nah, di situ akhirnya saya buat syaratnya dia juara 1, 2, 3, 4, 5 waktu itu diwajibkan untuk ikut PMW di universitas. Ya alhamdulillah semua juga akhirnya dari prodi itu juga didanai di universitas. Nah, ya jadi saya nggak malu lah. Gayung bersambut waktu itu di tahun 2020 itu saat pandemi, awal-awal mau pandemi itu saya ngajar di FIS juga nih. Saya ngajar di FIS, saya ngajar kewirausahaan di prodi Ilkom. Ya alhamdulillah di situ juga banyak yang bimbingan saya yang saya wajibkan. Jadi saya ngajar di situ saya wajibkan untuk summit dan ternyata juga banyak yang di kelas saya itu yang didanai. Itu seperti itu. Terus dari situ tahun kemarin saya ngajar di MIPA, bimbingan yang saya dari MIPA juga banyak. Malah saya jarang sekali, jarang bimbingan yang dari manajemen. Setelah memang saya tidak ada lagi PMW di jurusan itu, malah jarang. Tapi teman-teman dosen yang lain sudah ada, jadi sudah banyak yang ikut PMW. Seperti itu. Jadi saya akan bercerita nanti di sini apa sih PMW itu dan segala macam dan bagaimana caranya untuk biar bisa lolos dan segala macam itu nanti akan saya saya akan menceritakan bagaimana sih roadmap sebenarnya ya. Roadmap untuk Anda itu pengen fasilitas apa yang disediakan oleh negara, oleh kementerian dan oleh universitas ketika Anda itu melakukan sebuah awalnya ini dari embrionya itu dari PMW ini. Apa yang harus Anda lakukan nanti seperti itu. Oke. Boleh di-share screen, Mbak? Saya minta tolong panitia. Oke. Nah, ini kenapa saya tuliskan kayak gini ya. Ya saya pengen teman-teman juga punya semangat untuk ikut PMW walaupun ini dari prodi PPKN ya. Prodi PPKN ya bener ya. Dan memang pembina Ormawanya sahabat saya, jadi Pak Rahmanu. Jadi saya agak sungkan kalau menolak beliau. Jadi akhirnya
saya bisa hadir hari ini. Dan oke, next Mbak. Saya nggak akan lama, saya pengen banyak diskusinya, nanti mungkin dikebalik, lebih banyak diskusinya daripada saya mesti materinya. Nah, ya itu nanti akan saya bagaimana caranya, terus berapa dana yang diberikan, apa manfaatnya, dan segala macam seperti itu. Coba next Mbak lagi. Nah, yang jelas kayak gini teman-teman. Jadi PMW ini adalah embrio awal untuk mencetak seorang pengusaha di tingkat universitas gitu ya. Nah, program mahasiswa wirausaha ini apakah dia harus sudah running bisnis? Maksudnya bisnisnya itu harus sudah ada atau belum? Enggak harus. Enggak harus. Ini sama dengan PKM. Sama dengan PKMK. Anda tidak perlu lagi Anda tidak perlu lagi mencari atau harus running dulu bisnisnya, tidak perlu. Itu tidak ada syaratnya. Siapa yang bisa ikut? Ya seluruh mahasiswa UNESA. Kalau bisa Anda harus kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Oh, misalkan ada ide apa, mungkin Anda menguatkan dari kontennya, kemudian dari segi pemasaran, dan mungkin operasional bisnisnya, mungkin bisa hire teman-teman dari FA seperti itu. Nah, kemudian dana berapa yang diberikan tergantung. Itu kalau bimbingan saya kemarin antara 4 sampai 5 juta. Tergantung dari proposal Anda. Nah, berapa lama program ini? Program ini hanya 1 tahun. Nah, tapi yang tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya ya, what's next? Kalau saya malah bukan what's next-nya. Setelah PM ini Anda mau running bisnis lagi atau enggak? Tidak, saya tidak malah. Saya tidak konsen di sana. Itu terserah Anda. Tetapi prosesnya itu harus bagus. Seperti itu. Oke, boleh di next lagi, Mbak. Nah, tujuan ini adalah memberi bekal kepada mahasiswa kesikap dan jiwa wirausaha. Jadi ada entrepreneurship berbasis iptek. Nah, UNESA melahirkan calon-calon pengusaha yang bersaing secara global. Nah, seperti itu. Kemudian menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan mahasiswa UNESA. Ini penting sekali ya. Adanya Anda itu dikasih uang, dikasih modal untuk running bisnis, membangun sikap mental wirausaha, dan itu boleh Anda gunakan loh, nggak harus dikembalikan ke UNESA loh 5 juta. Siapa yang mau minjamin uang Anda 5 juta untuk running bisnis kalau bukan UNESA? Ya, kemudian membangun sikap mental berwirausaha. Jadi kita tahu mentalnya berwirausaha itu seperti apa. Kemudian meningkatkan kecakapan keterampilan mahasiswa seluruh Indonesia agar keterampilannya berani untuk melihat kesempatan bisnis. Jadi ada peluang-peluang bisnis yang kemungkinan Anda itu tahu tapi Anda tidak bisa mengeksekusi. Nah, UNESA berusaha untuk memberikan itu kepada Anda. Oke, next Mbak. Ini mengembangkan yang berbasis berpendidikan tinggi. Jadi benar-benar saya kadang-kadang dulu saya sempat disindir sama teman saya. Loh, bisnismu bisnis mahasiswa ya. Tapi kok jualannya kayak PKL kayak gitu loh. Kenapa kok kamu ngomong ke PKL? Ya jualannya pentol, takoyaki kayak gitu. Kenapa enggak Anda rubah saja? Kenapa harus makanan kayak gitu? Dulu saya sempat beberapa ngajar kewirausahaan itu saya tidak memperbolehkan untuk menjual makanan. Dan itu sangat challenging. Ternyata mereka kreatif sekali. Oh, harus jual ini, dia harus jual ini. Nah, itu saya senang sekali di situ. Itu sangat challenging sekali di situ. Jadi benar-benar memacu otak bagaimana mahasiswa itu bisa menjalankan bisnis dengan baik. Nah, kemudian membangun jejaring bisnis. Nah, ini penting karena yaitu bisnis itu pertama itu kalau entrepreneurship itu adalah knowledge, network, baru capital. Saya tanya sekarang teman-teman, Anda boleh jawab di kolom chat biar kita lebih seru. Anda datang ke dokter, ya. Terus Anda itu setelah keluar dari itu bayar enggak? Setelah keluar dari dokter itu bayar enggak? Beli obat enggak?
Bayar Pak, benar bayar. Padahal Anda cuma tanya gini sama dokternya, dok, saya itu sakit apa, obatnya apa? Nah, pasti kan gitu kan, obatnya apa? Anda lo tanya sama dokter kayak gitu. Anda lo bayar sama dokternya. Artinya apa? Informasi itu mahal. Makanya Anda harus membangun jejaring yang kuat untuk bisa bisnis Anda itu running dengan baik. Ya, kemudian mendorong kelembagaan unit kewirausahaan perguruan tinggi untuk mendukung pengembangan program-program kewirausahaan. Ya, ini juga penting. Oke, next lagi. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman, mungkin Bapak. Ada beberapa alur-alur yang mungkin Anda harus perhatikan. Seperti itu, mendapatkan kesempatan terlibat dalam bisnis, menumbuhkan pastilah bagi mahasiswa seperti itu. Nah, kemudian next lagi. Nah, UKM, kenapa kok ada UKM itu? Nanti saya akan jelaskan kenapa kok ada manfaat. Jadi Anda juga memberikan suatu manfaat kepada UKM itu kenapa? Nanti ada di situ, ya. Kemudian next lagi. Nah, bagi perguruan tinggi yang mengembangkan program pendidikan kewirausahaan ini sangat penting karena ya perusahaan itu kan tidak punya orang ikut, tidak harus menjadi seorang pengusaha itu tidak harus dari ekonomi, tidak harus dari manajemen, tapi ada yang satu adalah yang penting Anda punya knowledge, Anda punya jaringan, Anda punya capital. Kalau menurut teman-teman saya yang jadi seorang pengusaha hari ini, nomor 1 keberanian, tapi nomor 2, 3, 4, 5 adalah knowledge. Seperti itu. Jadi harus tahu apa yang harus Anda kerjakan seperti itu. Ya. Kemudian next lagi. Nah, ini kenapa sih proses PMB-nya seperti ini? Kenapa kok ada UMKM? Ini saya tanyakan ya. Anda masukkan proposal. Seleksi 1 tidak lulus, ya tidak dilanjutkan. Kemudian Anda seleksi kedua, tahap kedua lanjut. Ketika proposal PMB didanai. Nah, ini ada pembekalan. Ini loh nanti ketika Anda itu sudah didanai, Anda bisa tahu, oh, Anda itu dibekali, oh, harus kayak gini, harus bagaimana. Itu ada gitu. Kemudian program magang ke mitra usaha. Nah, ini kenapa kok mitra ini ada? Jadi soalnya tadi kenapa kok ada UMKM dan di sini? Anda juga harus magang ke kira-kira ke perusahaan yang sejenis dengan Anda, yang mirip lah gitu. Nah, kemudian ada pelaksanaan PMB, ya, pelaksanaan usaha selama 5 bulan atau lebih. Nah, terus kemudian ada Monef 1, Monef kedua, kemudian baru ada virtual expo. Ya, ada expo lah seperti itu. Nah, ini yang menjadi salah satu menurut saya Anda itu di PMB tidak hanya sekedar didanai saja, tetapi Anda juga memiliki manfaat yang lebih bagi saya di sini. Ada pembekalan PMB, kemudian Anda magang juga harus magang, Anda harus tahu bagaimana prosesnya, Anda harus tahu segala macam. Nah, itu menurut saya ini benar-benar yang tengah ini pembekalan PMB dan program magang ini sangat bermanfaat bagi Anda. Seperti itu. Ya. Kemudian next lagi. Nah, ya ini pasti kan kita susah nih. Mulai dari mana ya? Mulai dari mana? Yang jelas, kalau Anda ada ide bisnis, ya Anda mulai dari ide bisnis. Kalau misalkan Anda nggak ada ide bisnis sama sekali, ya Anda cari idenya. Saya dulu waktu mahasiswa seringkali, sampai sekarang pun tetap saya akan lakukan. Ketika saya punya masalah dan saya punya solusi, itu langsung saya tulis. Ketika saya punya ide sebuah bisnis, walaupun itu di jalan, saya pun akan saya tulis. Minimal saya tulis di HP. Oh, bagaimana cara mencari ide bisnis? Ya, Anda jalan-jalan. Tidak harus jalan-jalan ke Singapura, ke Malaysia, tidak perlu. Yang dekat-dekat saja. Anda amati orang di pasar,
oh orang ini kayak gini ya, oh ini seperti ini ya, dia butuhnya apa ya, kira-kira kurangnya apa ya. Kemudian Anda mungkin ngamati di media sosial, kenapa sih kok seringan orang yang jual makanan kayak gini gimana ya, oh kira-kira orang butuh apa ya. Saya dulu sempat meremehkan kepada mahasiswa waktu itu wirausaha, dia waktu mata kuliah saya itu dia membuat jasa pembuat PowerPoint. Wah, saya kira loh, apa-apaan nih bisnisnya kayak gini dalam hati saya, tapi kan saya nggak ngomong gitu di depan mahasiswa saya. Kenapa kok ada jasa seperti ini ya? Walaupun saya di internet itu jasa bikin tugas, jasa bikin ini kan banyak sekali, jasa ngetik dan segala macam itu banyak sekali kan. Di internet itu ada seperti itu. Tapi ada mahasiswa saya itu bikin jasa membuat PowerPoint. Wong kita tinggal PowerPoint selesai segitu selesai kok. Kenapa kok rapi itu? Nah, ternyata ketika saya itu berjalan, ketika saya itu jalan setelah saya ini lama setelah itu, dan saya sering membuat presentasi seperti ini, saya sering membuat seminar, saya harus presentasi dan segala macam, ternyata, oh iya ya, membuat sebuah PowerPoint itu tidak mudah. Nah, seperti itu. Jadi sesuatu yang mungkin pikirkan ke depan, kira-kira itu ada kebutuhannya. Orang itu membutuhkan apa sih kayak gitu. Kayak nanti saya akan jelaskan bimbingan saya. Saya contoh nanti boleh di-share ke teman-teman karena saya sudah izin sama yang punya. Ya. Ada bimbingan saya itu dia bikin Type-C namanya. Type-C itu kalau nggak salah itu dia kotak pensil. Kemudian ada yang Z-bag. Z-bag itu ya lazy bag gitu. Jadi dia bikin tas yang bisa dibuat bantal buat traveling. Itu lumayan. Ya. Nah, terus yang kedua, Anda sudah punya bisnis yang bagus. Wah, ini lumayan ini seperti ini. Nah, kalau kayak gini ya Anda tinggal cari tim Anda setuju, Anda jalankan. Nah, kalau misalkan Anda ini belum ada ide, ya Anda harus cari ide baru, bagaimana, atau Anda cari ide yang apa, kemudian Anda bisa langsung diskusi dengan mencari tim, kemudian bergabung dengan, atau mungkin Anda tidak punya tim, ya Anda mungkin ya gabung sama tim yang ada aja. Nah, kemudian Anda baru diskusi dengan tim yang mengenai terkait dengan idenya, bagaimana, terus ya ini diskusi dengan dosen. Pak, saya punya ide kayak gini. Saya open. Saya tidak hanya prodi bisnis digital, tetapi prodi PPKN ketika Anda pengen berbimbingan dengan saya, Anda ingin diskusi dengan saya terkait ide bisnis Anda dan PMW, silakan hubungi saya, boleh. Feel free. Janjian, boleh. Kan sekarang nggak usah ketemu di kampus kan? Ketemu 15 menit di Zoom, di Meet, selesai kan? Gitu ya. Kemudian ya itu boleh diskusi dengan dosen. Ada Pak Rahmanu, boleh dengan dosen-dosen yang lain, mungkin dengan Pak Iman, seperti itu. Itu boleh. Ya, oke. Next lagi, Mbak. Ada nggak sih? Nah, tips mengikuti PMW. Yang pertama adalah Anda harus memiliki ide bisnis dulu. Nah, kalau misalkan Anda tidak punya ide bisnis, ya Anda cari itu yang saya. Kemudian menganalisa ide. Idenya dapat dijalankan atau tidak sih? Kalau misalkan bisa, ya sudah, Anda jalankan. Nah, terus kemudian gimana caranya itu biar itu layak atau tidak, atau Anda punya referensi. Anda membaca sebanyak mungkin untuk mencari sumber data. Jadi cari aja, baca apapun, terus memperhatikan salah satu yang paling penting di nomor 4 ini adalah memperhatikan format penulisan. Ketika tulisan Anda itu terlalu banyak, pasti malas sudah. Kemudian belajar menulis secara berkala, secara ini coba. Ini nggak bisa 1 hari, 2 hari. Kemudian mencari dan membangun tim yang dapat bekerja sama. Ini yang paling penting. Kalau misalkan Anda tidak bisa bekerja sama, ada tim saya yang tadi yang saya katakan Type-C itu, ya karena dia terpaksa saja. Terpaksa karena dia keterima PMW, kemudian dilalah saya wajibkan untuk ikut PMW universitas, dan dia itu juga lolos akhirnya, tapi timnya nggak solid gitu loh. Seperti itu. Oke, next lagi, Mbak. Nah, indikator keberhasilan PMW ini tentang indikator saya.
semakin Anda banyak mengirimkan proposal, maka teman-teman Anda dalam satu prodi itu pasti banyak. Makanya ini ada hima toh, ada hima PPKN ya. PPKN ini atau hima jurusan saya nggak tahu. Silahkan dibantu teman-temannya Anda untuk membuat seperti ini. Manfaatkan dosen yang mau berdiskusi terkait dengan bisnisnya. Seperti itu. Dan kemudian mahasiswa berhasil menjalankan usahanya sebagai wirausaha. Tadi itu ya di algoritmanya tadi itu sampai Anda itu benar-benar selesai. Itu luar biasa sudah. Nah, kemudian membentuk model usaha sebagai pendidikan wirausaha. Nah, kita bentuknya modul usaha. Nanti itu ya kan Anda bisa mikir, ketika Anda bisa menceritakan dalam laporan keuangan itu, laporan akhir itu bahwa Anda itu Anda itu harus menceritakan proses Anda selama menjadi mahasiswa, mendapat proses ketika Anda sudah didanai, seperti itu menurut saya. Nah, oke, next lagi Mbak. Ya, oke. Ini mari kita bongkar PMW, proposal PMW, ini ZBEK, ini PMW 2020 dan didanai dia sebesar 5 juta. Nanti akan ini. Nah, sebelum ini, saya ingin menyampaikan, ada karir yang kemungkinan Anda bisa pegang sampai Anda lulus. Setelah lulus pun Anda bisa. Ya, pertama, ada kompetisi namanya PMW ini. PMW ini tingkat universitas. Tingkat universitas yang pertama. Yang kedua, ada namanya kompetisi kemudian Anda lanjutkan lagi ke KBMI. Nah, KBMI ini dananya lebih besar, sampai sekitar 15 juta. Ya. Kemudian ketika Anda selama 1 tahun itu sudah dapat 15 juta, Anda bla 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 selesai, tutup, Anda bisa mengikuti CPPPBT, calon pengusaha berbasis teknologi. Berapa dananya? Didanai oleh Dikti itu sampai 100 juta. Dan Anda sudah bisa bikin CV di situ. Anda bisa lihat inkubator bisnisnya UNY atau UGM itu banyak sekali. Atau yang paling dekat ITS lah. Semoga nanti UNESA juga ada yang seperti itu. Ini yang untuk di sini. Kemudian lanjut lagi, Anda bisa PPBT. Jadi PPBT itu dananya sampai 300 juta. 300 juta. Jadi itulah karir yang kemungkinan ketika Anda ingin jadi pengusaha dan memang bisnis Anda bisa running dengan baik, ya itu. Jadi sudah disiapkan program-program dari universitas, dari Dikti sampai Anda itu benar-benar minimal menjadi UKM lah kayak gitu. Usaha kecil, menengah lah aja. Kalau usaha kecil lah minimal kayak gitu. Karena mungkin Anda nanti bisa punya minimal 10 lah karyawannya. Seperti itu, Mbak. Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau kita langsung bahas proposalnya, teman-teman? Mungkin bisa dilihat di kolom chatnya. Atau kita tanya dulu atau gimana? Kita tanya jawab. Bisa langsung dulu Bapak, sesi tanya jawab bisa di akhir acara. Oke, boleh. Silakan minta tolong di-share screen aja. Nah, ini formatnya harus tahu seperti ini. Jadi ya, bidangnya apa yang paling ujung ya, bidang Anda itu apa, manufaktur, apa-apa itu boleh. Kemudian ini kebetulan kebetulan pembimbingnya saya. Ini adalah PMW yang saya didanai yang pertama. Oke, next Mbak. Ini juga harus, ini kalau bisa lembar pengesahannya jadi gini caranya teman-teman. Kalau ada deadline, jangan terpaku oleh konten. Tapi lembar pengesahan harus ada dulu, ya. Jadi Anda misalkan minta ke
WD1, WD3 itu barangnya jelek, bawahnya enggak apa-apa. Ya, yang penting Anda sudah punya lembar pengesahan. Nanti ketika sudah dapat lembar pengesahan, kontennya di bawah diperbaiki boleh. Jadi biar nggak buru-buru untuk mencari tanda tangan gitu. Begitu ya. Oke, next. Nah, kemudian lihat di sini lagi. Ini ada lembar pengesahan ya. Oke, ini anggota. Nah, di sini ada ringkasan eksekutif. Nah, ringkasan eksekutif ini ya yang singkat ya kira-kira bisa menggambarkan bisnis Anda itu seperti apa. Seperti itu. Jadi tidak perlu kan ini Zipack melakukan strategi bisnis yang bergerak di bidang fashion kayak gitu, seperti itu. Oke. Nah, ini daftar isi. Ya, teman-teman ya. Stop. Nah, ini Baik, kelihatannya Bapak Ujatullah ini terlempar ya teman-teman. Mohon ditunggu sebentar. maaf, Mbak. Terlempar. Oke, Bapak silakan dilanjut, monggo. Langsung ke bab 1, Mbak. Ini apa ini? Tadi apa itu? Atasnya, Mbak. Stop. Atasnya dulu, atasnya lagi. Nah, ini kan ada apa nih? Ini kan caranya dia, ada deskripsi usahanya seperti apa. Terus kemudian dia mendeskripsikan usahanya. Terus sebenarnya ada yang saya suka itu di sini, salah satunya dia membuat seperti ini. Coba di next ya, Mbak. Di next lagi ada gambarnya. Nah, jadi ada itu kayak gini kan, ada gambarnya ini. Jadi ada proses produksi. Jadi benar-benar kayak ya dia niatlah untuk membuat bisnis itu, oh ada kelihatan ini seperti ini. Kemudian Anda juga membuat produknya itu kayak gimana. Buka WhatsApp ada chat yang dia mau nontonin aku Mark Spencer. Udah belum? Nomornya nggak di save depannya, terus dia mana? Ya seperti ini ya. Sebentar.
Ya, kayak gini ya teman-teman ya. Jadi itu ada gambarnya. Oh, dia menjahitnya gimana, proses produksinya seperti apa. Mungkin Anda nanti ada proses produksi yang seperti itu yang harus Anda jelaskan. Oke, next lagi ke bawah. Nah, ini kan juga dia ada gambarnya seperti apa. Oke, next lagi. Mungkin bisa langsung ke anggaran. Nah, ini kan dia juga ngasih apa namanya di sini ada dia punya member card-nya, dia ya bikin lah seperti itu. Kemudian next lagi ke bawahnya. Nah, ini kan dia juga membuat ini loh prosesnya. Ketika nanti dia harus ke penjahit, ke partnership-nya, kemudian supplier kain, percetakan, nah itu juga seperti itu. Oke, next lagi ke bawahnya. Ini boleh Anda pakai. Boleh panitia boleh share ke teman-teman yang lain untuk biar jadi contohnya seperti ini. Dan sebenarnya kalau menurut saya sih kurangnya satu ini dia nggak ada contoh produknya. Harusnya kalau bisa nanti teman-teman harus ada contoh produknya itu seperti apa. Gitu ya. Oke, next lagi bawah. Mungkin langsung ke anggaran saja. Nah, ini juga perlu adanya analisis SWOT, ini penting. Oke, next lagi. Nah, ini ada waktu penjadwalannya juga harus jangan ngawur ya, maksudnya ini diisi dengan benar gitu. Oh, dia harus mencari supplier, evaluasi dan pemasaran itu harus ada. Oke, next lagi. Nah, kayak gini kan ini real ya. Ini real, oh dia bikin bakunya seberapa, dengan kayak gini itu dia jadi berapa sih, dengan 3.600.000 itu dia ternyata jadi 50 piece kayak gitu. Kemudian berapa sih biaya tenaga kerja, kemudian transportasi dan lain-lain, itu benar-benar real gitu loh ya. Jadi jangan di markup lah. Terus next lagi. Nah, kan dia di sini ada total biaya itunya, kemudian biaya tidak tetapnya, BOP-nya, biaya operasional pabrik, nanti ada. Ya dipaskan di angka 5 juta. Jangan lebih, jangan kurang. Kalau misalkan mau 4 juta, ya 4 juta pas, atau 4,5 juta kayak gitu. Ya, oke. Next lagi, ini cuma hanya lampiran-lampiran saja. Ini kayak gini, nah ini ada stop. Nah ini ada ya bahkan alur usahanya seperti apa, dinamakan logonya. Mungkin Anda kalau misalkan nanti bikin ya, Anda bikin lagi. Ini boleh seperti itu. Oke, saya kira cukup. Moderator nanti bisa dipelajari sendiri. Ini kan ini dia nambahkan ya kanvas motifnya, ini mungkin ada macam-macamnya, itu boleh sekali. Nah, ini kan dia lebih detail, jadi juri itu tim juri akan lebih senang ketika Anda bisa melihat seperti ini. Oh, kira-kira dia udah punya bayangan, walaupun hanya sampai ide, tapi kan idenya itu sudah ada wujudnya gitu. Itu bawah lagi mungkin. Nah, ini juga sudah ada, ini dia contoh produknya ya. Makanya tadi saya ini di bawah ini bantal anak-anak. Jadi tasnya itu yang warna biru itu, yang polos itu dia juga bisa bikin bantal. Seperti itu. Dan kalau bisa nanti bikin, ini kan namanya zipbag ya. Jadi kenapa kok zipbag waktu itu dia nyampaikannya itu apa lazy bag kayak gitu. Jadi bantalnya itu bisa buat tidur. Jadi tasnya itu bisa buat bantal. Oke, next. Lagi. Nah, ini juga ada ini macam-macamnya dan segala macam.
silakan. Itu juga ada dia apa namanya packaging produknya seperti apa sudah dibuat. Oke, mungkin ada yang lagi. Nah ini cuma bekasnya, ini tidak perlu. Sudah next saja. Sudah habis. Oke, di close saja nggak apa-apa Mbak. Ini cuma administrasi saja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh, mungkin di kolom chat atau mungkin raise hand. Iya teman-teman, karena sesi pemaparan materi telah selesai, teman-teman yang ingin bertanya bisa banget nih langsung raise hand atau menulis di kolom komentar dengan format nama underscore pertanyaan. Baik, sepertinya Bapak Ujatullah Fazlur Rahman ini terlempar lagi ya teman-teman, mohon ditunggu. Oke. Belum ada yang bertanya ya Mbak ya? Baik, saya akan bertanya nih Bapak. Ya boleh. Dalam kegiatan PMW ini ya Bapak ya, tahap yang paling sulit itu terdapat di tahap yang mana Bapak? Terima kasih. Yang screening yang awal, kan screeningnya 2 kali, seleksinya 2 tahap. Jadi seleksi pertama cuma mungkin ada proposal dan segala macam. Terus screening kedua, sebentar. Jadi kalau misalkan nanti mungkin yang screening pertama itu administrasi ya, mungkin belum ke konten ya, mungkin kayak kalau coba saya boleh di share screen nggak itu, buka aja PMW UNESA gitu. Nah, tolong di share screen, ada jadwal yang tahun kemarin. Biasanya itu nggak beda jauh jadwalnya dengan sebelumnya. Nah, tolong di share screen ya. Coba di di beranda terus nanti biasanya ini kan ada 26 Februari sosialisasi PMB, pendaftaran proposal, kemudian seleksi tahap 1, dan kan seleksi tahap 1. Tadi ketika seleksi kemarin itu juga banyak bimbingan saya yang dari FIS itu banyak banget ketika dia itu lolos di seleksi yang pertama. Itu banyak banget. Terus kemudian seleksi kedua banyak yang gugur. Ya itu mungkin yang pertama, seleksi pertama itu lebih pada ya administrasinya lah, formatnya sudah betul apa belum kayak gitu, dan ini tahap-tahapannya. Nah, kalau yang menurut saya yang susah itu juga cari tempat magang. Cari tempat magangnya itu nggak gampang gitu loh, apalagi tidak semua UKM pun juga mau menerima itu. Terus oke lah, nggak apa-apa seperti itu. Nah, kalau tahapan yang paling susah menurut saya ya seleksi awal itu, karena gini ya teman-teman ya, Anda kalau ngomong dengan saya kayak gini kan Anda bisa defend ya, oh saya kayak gini nggak bisa. Kalau ketika Anda diseleksinya itu hanya sebuah tulisan, Anda kan nggak bisa defend. Anda cuma bisa ngomong, oh ini tulisan saya dinilai
apa namanya ya sesuai dengan tulisan bentar. Mbak. Ya. Nah, cari tempat magangnya tuh juga susah karena tidak semua UKM itu juga mau menerima seperti itu. Ya. Oke, saya langsung ke kolom chat ya, teman-teman ya. Ini apakah dalam proses seleksi PMB ada orang dalam itu pengaruh ya Pak? Karena dulu saya lolos PMB tapi proposalnya tidak lengkap, tapi teman saya ada yang kenal dengan orang dalam. Nah, sekarang mau maju sendiri tanpa bantuan teman, apakah saya harus cari kenalan orang dalam? Oh enggak perlu Mbak, Mas. Dan yang nyeleksi itu dosen yang bukan di. Jadi apa namanya yang seleksi itu ya bukan bukan dosen FIS juga, walaupun Bu Septi orang FIS, ketua kewirausahaan UCC-nya itu enggak kan cuma lewat tadi masuk tadi di depan kami ya tahu gitu tadi. Mohon ditunggu ya teman-teman, mungkin Bapak Fazlur Rahman terkendala lagi. Terima kasih. ya saya lanjutkan, mohon maaf. Jadi itu nggak perlu cari orang dalam, itu nggak. Toh yang seleksi itu bukan orang UNESA, bukan orang fakultasnya, Mas. Misalkan Anda itu dari FIS ya, nanti yang nyeleksi itu bukan dari FIS, pasti dari dosen yang lain. Nggak mungkin orang itu akan dengan orang yang sama di dosen itu, dosen FIS koreksi mahasiswa FIS itu nggak mungkin. Seperti itu. Jadi tidak perlu mencari orang dalam. Saya nyalakan. Oke. Ini ada saya dari Pak, tempat magang apakah pemilihannya itu direkomendasikan pihak universitas atau sepertinya sih mencari sendiri. Jadi tidak ada rekomendasi, tapi mungkin Anda bisa cari ketika nanti ada perusahaan sejenis yang bisa ya mungkin ada perusahaan sejenis, atau mungkin tanya dari kakak-kakak tingkat Anda yang dulu dapat didanai seperti itu. Oke. Seperti itu, Mbak. Oke, next lagi. Kalau ada pertanyaan lagi, boleh. Baik, dari Kak Sofia Lafifah.
dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Sebelumnya selamat datang kepada Bapak Fazlur Rahman. Sebelumnya di sini saya izin bertanya Bapak. Tadi sudah dijelaskan tips mengikuti PMB. Salah satunya adalah kita memiliki ide bisnis. Namun mungkin yang menjadi kendala teman-teman di sini, dan saya pernah merasakan juga ketika saya pada saat itu memilih ide bisnis. Nah, di sini bagaimana sih Bapak cara kita memilih ide bisnis yang tepat, yang nantinya kita itu mampu lolos pendanaan gitu Bapak. Mungkin dari Bapak Fazlur Rahman sendiri ada tips and trick dalam membuat sebuah ide bisnis yang akan kita realisasikan pada proposal. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Oke. Tips and tricksnya sih tidak ada kalau menurut saya. Tetapi yang paling penting itu adalah itu kira-kira ide bisnisnya itu bisa direalisasikan atau tidak dengan dana yang cuma hanya 5 juta. Yang penting realistis dulu. Nah, apa artinya realistis itu? Berarti ada demand-nya. Kalau misalkan tidak ada demand-nya, kemungkinan pasar juga tidak mau menerima ide bisnis Anda, ya cuma hanya sekedar ide kayak gitu. Dan dari ide itu sampai Anda membuat proposal itu bukan sekedar 1 hari 2 hari dan seperti membolak-balik tangan. Tidak, itu dari ide sampai Anda membuat proposal itu butuh waktu yang panjang, butuh perenungan dan butuh ide testingnya. Anda juga mungkin perlu melakukan sedikit survei. Ketika misalkan Anda membuat produk Anda membuat produk minuman bersoda misalnya gitu. Loh, minuman bersoda yang seperti apa? Apa yang membedakan Anda itu dengan Coca-Cola? Minimal Anda harus survei yang kecil-kecilan saja. Anda buat produk ini enak, kira-kira enak nggak sih? Misalkan Anda membuat onde-onde yang kecil. Loh, onde-onde kecil itu apa ya bedanya dengan onde-onde yang biasa di pinggir jalan itu apa? Kemasannya seperti apa? Gimana cara mendeliverinya? Kira-kira kalau misalkan kamu bikin kayak gini, mau enggak seperti itu? Kemarin ada bimbingan saya, dia itu bimbingan ya waktu itu kelas kewirausahaan tahun kemarin semester kemarin, semester ganjil ya. Itu bagus sekali dia itu cuma bikin, menurut saya cuma kerupuk rambak lah. Tapi dia itu bisa mengemas namanya seperti apa, kemudian delivery-nya kayak gimana, packaging-nya seperti apa, itu ya demand-nya bagus juga gitu. Seperti itu. Gitu Mbak Sofia. Baik Bapak Fazlur Rahman. Jadi mungkin ketika kita punya ide makanan gitu ya Bapak, kita kemas yang lebih menarik bagaimana nantinya si konsumen ini tertarik dengan makanan yang kita buat. Betul. Kalau bisa mungkin Anda bikin tester lah sedikit-sedikit. Kira-kira ini kayak gini kurangnya apa, baiknya apa, dan segala macam seperti itu. Baik, terima kasih juga Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih untuk Bapak Fazlur Rahman atas pemaparan materi dan jawaban atas pertanyaan dari teman-teman. Sebelum memasuki sesi selanjutnya, Bapak dipersilakan untuk Bapak Fazlur Rahman menyampaikan closing statement. Untuk Bapak Fazlur Rahman, dipersilakan. Oke, jadi teman-teman jangan bersedih, jangan berkecil hati. Anda tuh mahasiswa UNESA itu ada 15.000 ya. Jangan takut untuk Anda itu nanti saya nggak punya pasar dan segala macam. Itu jangan sekali-kali takut seperti itu. Tapi yang Anda harus optimis, dan paling penting kalau Anda tidak pede, silakan diskusi dengan dosen untuk bisa membuat proposal PMB yang baik. Seperti itu. Jangan, walaupun dosen itu sibuk dan segala macam, saya kira saya akan sempatkan ketika ada teman-teman ingin membuat proposal, akan saya review sebentar kayak gitu, mungkin kita diskusi 15 menit kapan kayak gitu bisa, saya akan bantu. Jadi kita bareng-bareng untuk sukseskan untuk PMB di UNESA. Seperti itu. Karena tadi sudah saya sampaikan, karir Anda dibiayai oleh negara itu banyak banget, jalurnya juga masih panjang gitu. Dari PMW, kemudian KBMI, kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia, kemudian ada CPPBT, jadi calon pengusaha muda berbasis, pengusaha pemula berbasis teknologi, kemudian karena sudah C-nya hilang jadi PPBT,
PBT, wah itu masih lama sekali. Kemungkinan sampai 5 tahun ke depan ketika Anda sampai lulus, Anda punya perusahaan, itu sudah luar biasa. Seperti itu. Begitu ya teman-teman ya. Tetap optimis. Dan nanti kalau misalkan ada apa-apa, silahkan ini diskusi dengan saya feel free. Boleh nomor saya di-share ke teman-teman mahasiswa di PPKN. Seperti itu, terima kasih dari saya, Bila Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat nggak Bapak? Semoga dapat bertemu di kesempatan. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Iya Bapak. Saya izin Dev ya. Iya Bapak, dipersilakan monggo. Baik, sesi pemaparan materi pertama dan kedua telah usai. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari diskusi pada siang hari ini. Mencari pekerjaan semakin sulit setiap tahunnya. Kendala yang sering terjadi adalah pemikiran masyarakat, pemikiran orang tua, dan pemikiran mahasiswa. Namun, hal tersebut bisa teratasi dengan strategi melalui kampus dengan pengenalan mata kuliah kewirausahaan melalui kegiatan PMW dan PKMK. PMW merupakan embrio awal mencetak pengusaha dengan tujuan menumbuhkan wirausaha di perguruan tinggi, menciptakan unit bisnis baru, meningkatkan kesempatan soft skill dan terlibat dalam kegiatan bisnis, dan memberikan manfaat bagi UMKM. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Haja Roronani Setiawati, MSI, dan Bapak Ujatullah Fazlur Rahman, SEMBI, dan untuk teman-teman semua atas waktunya pada diskusi siang hari ini. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, saya Deva Putri Salsabila kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih moderator. Kita sampai pada penghujung acara teman-teman. Terima kasih kepada Bunda Oksi, kepada Bapak Rahmanu yang telah menemani kita di acara sharing session hari ini. Terima kasih kepada Bapak Hujatullah Fazlur Rahman selaku pemateri dan Ibu Roronani Setiawati. Saya Gayu Konita selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ke Afifatul Iza atas kehadirannya pada siang hari ini.